Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safruddin Iter di channel YouTube Safruddin Iter. Kali ini saya akan bercerita satu kisah, satu susuran, satu dongeng yang sangat menarik dan memang harus oleh netizen semua harus diketahui ini karena unik ceritanya. Judulnya adalah Patung Buddha di Gunung Masigit. Judulnya adalah Patung Buddha di Gunung Masigit. Oke, kita mulai bercerita. Kenapa Gunung Masigit dan kenapa ada patung Buddha? Baik, kita mulai dengan Gunung Masigitnya dulu. Gunung Masigit terletak di Sungai Lati. Sungai Lati itu masuk dari desa Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Mereka pada umumnya suku Banua atau suku Barau. Yang menceritakan ini pun Pak Sahran, ketua adat, orang Banua asli dan masih masuk silsilah kerajaan Berau itu. Gunung Masigit terletak di Sungai Lati, di muara Sungai Lati. Muara Sungai Lati atau Sungai Lati ini terletak di Sungai Berau. Jadi anak Sungai Berau. Jadi kalau Sungai Berau itu besar, jadi ada anak-anak sungainya. Salah satunya adalah Sungai Lati. Cuman cukup luas dan sangat dalam. Tempat ini bersarang udang. Udang paling banyak di sini di Sungai Lati ini. Makanya para pemancing mania biasanya mancing di tempat ini karena udangnya banyak, kemudian baungnya banyak, ikan patin dan salapnya juga banyak di tempat itu. Karena airnya kadang-kadang kalau waktu agak kemarau warnanya ke merah-merahan, ke coklat-coklatan, ya seperti warna di belakang gini. Nanti kalau waktu banjir dia akan menjadi seperti susu, tetapi waktu tertentu dia akan bening, seperti air sumur yang sangat bening, gitu, seperti aqua. Tetapi kalau sudah agak-agak susut, agak kering, warna berubah. Nah, saat itulah udang, ikan patin, ikan salap, ikan baung, ikan otek dan lain-lain. Wow, bukan main di sana banyaknya. Jadi para pemancing luar biasa berkumpul di sana. Bahkan di jembatan jalan umum yang menyeberangi Sungai Lati pun ramai orang memancing. Baik, kenapa disebut dengan Gunung Masigit? Karena pada waktu zaman dulu, waktu masih zaman kerajaan Berau, belum terpecah menjadi dua, menjadi Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Di tempat itu dijadikan tempat pengawasan. Gunung itu tidak jauh, karena dia di muara, tidak jauh dari muara. Jadi gunung itu terletak di sebelah kiri kalau kita masuk lewat sungai, kalau kita keluar di sebelah kanan. Agak tinggi, agak muncung begitu. Jadi di situ tempat pengawasan. Jadi ada pasukan khusus kerajaan untuk mengawasi keluar masuk pergerakan orang naik perahu yang masuk ke kerajaan Berau di Sungai Lati. Jadi di sana diawasi. Jadi mereka tahu, oh yang masuk ini, yang masuk ini, yang masuk berbentuk kapal ini, perahu ini. Nah, makanya awalnya disebut orang kenalnya dengan gunung-gunung pengawasan. Kemudian hari Sultan kerajaan berubah karena sudah Islam menjadi Kesultanan. Kerajaan Berau tadi, Kerajaan Berayu atau Kerajaan Berau berubah menjadi Kesultanan Berau. Raja ke-14 Muhammad Zainal Abidin, Sultan Muhammad Zainal Abidin, waktu pertama diangkat menjadi sultan, beliau membangun sebuah masjid. Masjid, tetapi orang Berau,
asli menyebutnya Masigit. Jadi masjid disebutnya Masigit. Nah, masjid itu dibangun oleh sultan, kemudian diangkatlah imam dan pengurus masjidnya dengan lengkap oleh sultan, bertugas untuk menangani masjid itu, dijadikan tempat sholat 5 waktu dan dijadikan tempat sholat Jumat di tempat itu. Nah, kemudian hari keraton tidak lagi berada di Sungai Lati, pindah ke Bangun atau ke Muara Bangun. Nah, karena terjadi perpindahan, maka pelan-pelan masyarakatnya, pengikut-pengikut kerajaan kesultanan juga banyak yang pindah ke Bangun. Sebagian lagi bertahan di Merancang, sebagian lagi bertahan di Pulau Besing dan sebagainya. Nah, karena ditinggalkan tempat itu, maka masjid tadi yang kita kenal dengan Masigit itu lama-lama lapuk dan hancur karena terbuat dari kayu. Nah, tetapi tempat itu akhirnya setelah ditinggalkan, dikenal oleh masyarakat. Setiap mereka masuk ke Sungai Lati menyebutnya itu Gunung Masigit. Itu Gunung Masigit. Itu adalah Gunung Masigit. Maka terkenal sampai sekarang Gunung Masigit. Kemudian hari, gitu ya, kemudian hari muncul berita baru di tempat itu, yaitu berita tentang patung Buddha di Gunung Masigit. Kenapa begitu? Kenapa menjadi berita hangat di masyarakat seluruh Kabupaten Berau, kok seluruh wilayah Berau pada waktu itu? Karena orang-orang yang mencari damar, mencari rotan, gitu ya, pencari pekerja-pekerja damar, mencari damar dan rotan, itu sering bertemu dengan patung Buddha. Ya, patung Buddha yang duduk, ya seperti gambaran Buddha begitu. Tangannya lengkap lah begitu. Bersila, duduk. Kadang-kadang mereka menemukan besar, bahkan sebesar orang berdiri pada patung itu duduk. Artinya kan besar sekali. Berdiri kita di sampingnya, kalau seandainya bisa berada di sampingnya, berarti tidak kelihatan dari sebelah sana. Tetapi sewaktu-waktu terlihat kecil. Kecilnya bukan terlalu kecil ya, sebesar-besar lengan kita ini. Nah, ini kita lengan, ini lengan ya, seperti gini. Seperti lengan ini gitu. Itu kecilnya. Jadi masyarakat menganggap ini adalah patung gaib gitu, yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Munculnya tidak pernah dipegang, terlihat saja begitu, terlihat dari kejauhan, besarnya patungnya, kemudian menghilang. Nah, orang-orang pencari damar, pencari rotan, pencari apa, karena sudah mengetahui kisah-kisah tentang itu, mereka tidak merasa risih dan tidak merasa takut. Dianggap mereka biasa-biasa saja karena mereka sedang mencari rezeki. Kalau melihat ya udahlah, kalau tidak melihat ya tidak apa-apa lah. Cuma kadang-kadang memang merinding juga sih, bulu kuduk gitu. Namanya unik dan gaib gitu ya. Khawatir kalau patung itu bisa memperlakukan mereka yang tidak. Kenyataannya tidak. Biasanya begitu, hanya kadang-kadang terlihat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang berbulan-bulan tidak pernah ada yang melihat. Kadang-kadang ada 1 minggu, 2 minggu kemudian terlihat lagi. Kadang-kadang terlihat sepintas, seperti mimpi. Kadang-kadang terlihat dengan mata terlihat begini gitu, terlihat berpandang-pandangan. Kadang-kadang terlihat dari samping, kadang-kadang terlihat dari atasnya saja karena dia kecil gitu. Nah, keunikan-keunikan ini diceritakan menjadi cerita yang sangat populer di masa-masa itu. Setelah pemerintahan Zainal Abidin seterusnya, setelah kerajaan Berau, Kesultanan Berau kemudian pecah menjadi 2, menjadi Kesultanan Gunung Tabo dan Kesultanan Sambaliung.
Tapi masyarakat di Marancang Ulu, masyarakat di Pulau Besing, dan masyarakat sekitarnya sangat kenal dengan kisah-kisah ini di masa itu. Nah, sekitar 8 tahun atau 9 tahun yang lalu dikisahkan langsung oleh ketua adat, Pak Sahdan namanya, ketua adat Marancang Ulu. Ketika saya berkunjung ke sana dan melihat mesam Raja pertama Berau, Raja Aji Suryanatakusuma. Nah, waktu itulah beliau bercerita macam-macam cerita di saat pertemuan itu, dan sekaligus kita meyakinkan bersama dengan tokoh-tokoh dari Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Sambaliung, memastikan bahwasanya itu benar adalah makam Aji Suryanatakusuma, Raja pertama Berau di Marancang Ulu, di sebuah bukit yang namanya Bukit Patung. Ya, di Bukit Patung, karena memang ceritanya di Patung beliau berada. Nah, beliau bercerita 8 atau 9 tahun yang lalu ada masyarakat yang membuka lahan di lokasi Gunung Masigit itu. Apa yang terjadi? Ya biasa-biasa saja. Tapi begitu dia menebas bersama teman-temannya, bersama rekan-rekan menebas, pohon-pohon besar belum tumbangi. Pohon-pohon kecil yang ditebas, dirintis dulu, bahasanya dirintis. Nanti setelah selesai merintis baru menumbang pohon-pohon besar untuk menanam padi gunung. Nah, saat itu sedang asik-asiknya menebas, dia ketemu patung Buddha itu. Ya persis seperti yang digambarkan orang-orang, yang diceritakan oleh orang-orang. Sebesarnya seperti lengan ini, tidak besar seperti lengan. Nah, karena dia teringat dengan kisah-kisah orang-orang di desa, orang-orang di kampung, orang-orang di mana-mana yang sangat populer, maka dia buka bajunya. Bajunya belum berkeringat betul karena masih agak pagi, gitu, menemukan itu. Dibungkusnya si patung tadi. Si patung yang ditemukan bungkus baik-baik dengan baju. Tujuannya adalah satu, supaya patung ini bisa diselamatkan dan bisa dibawa pulang, ditemukan dan diceritakan di kampung. Dan memang benar, patung yang diceritakan gaib itu adalah ini dia. Diletakkan di pohon yang paling besar yang belum ditumbang itu, agar nanti saat pulang mudah diambil. Kan berbungkus sama baju dia. Dia kenal betul. Lalu kerja lagi, kerja sampailah sore sudah harus pulang. Gitu. Ketika pulang ingat dia ambil patung itu, datangi tempat pohon itu, dia datangi. Lalu begitu sampai di pohon, parang mandaunya sudah dimasukkan di sarungnya di pinggang gitu. Lalu dia pegang dengan tangan dua begini, rak. Begitu dia pegang, pres, kempes. Tinggal baju saja. Patung tadi yang dia temukan, yang dia bungkus betul-betul, dia perhatikan, dia bungkus tadi, dan dia kenal betul patung itu, dia bungkus tadi, hilang, tidak ada lagi. Dia sampai beristighfar, astagfirullahaladzim. Oh, ternyata memang benar, patung Buddha itu patung gaib. Sudah aku temukan, sudah aku pegang, sudah aku bungkus baik-baik dengan bajuku, baju kerjaku ini, kuletakkan di tempat ini, ternyata tetap hilang, gaib. Begitu. Cukup merinding juga perasaan dia, aneh, bin ajaib. Nyata-nyata dipegangnya, dipegang gitu, diangkatnya baik-baik, gitu. Dipegangnya lalu dibungkusnya, sekarang hilang lagi. Dia perhatikan rasa-rasanya tidak ada orang yang mendekat ke tempat ini, kecuali mereka saja beberapa orang, dan tidak mungkin teman-teman dia mengambil, karena ini pulang sama-sama, harus naik perahu. Nah, dengan keyakinan itu, kemudian begitu pulang, mereka ceritakanlah kepada masyarakat tempat tinggal mereka di Marancang Ulu. Gempar kembali masyarakat,
Perancang Ulu mendengar kisah nyata itu yang baru saja terjadi tadi pagi. Patung Buddha ditemukan dan sempat dipegang baik-baik oleh orang yang menemukan tersebut, kemudian dibungkus baik-baik dengan bajunya agar tidak hilang. Ternyata begitu pulang tetap hilang dan menggaib kembali. Itulah keunikan kisah patung Buddha di Gunung Masigit. Jadi tempat itu, gunung itu tempat gunung mengintai untuk melihat kalau bagaimana pergerakan orang waktu kerajaan masih memerintah di sekitaran Sungai Lati. Kemudian di tempat itu pernah dibangun sebuah masjid yang dikenal dengan Gunung Masigit. Kemudian tempat itu juga dikenal dengan Gunung Patung Buddha yang gaib. Jadi patung Buddha yang unik dan gaib itu. Inilah sebuah kisah. Apakah kisah ini mempertandakan hubungan antara beberapa agama yang masuk di wilayah Kabupaten Berau? Ada kemungkinan seperti itu. Artinya pada zaman dulu beberapa tokoh, mungkin ada orang-orang Cina, orang-orang Chinese yang menganut agama Buddha sudah membawa patung itu ke wilayah itu. Dan masyarakat sudah mengenal inilah patung Buddha. Makanya ketika muncul secara gaib patung Buddha, mereka tahu karena mereka sudah melihat dan mengenal patung Buddha itu. Jadi hubungan secara gaib, hubungan antar manusia, antara yang sudah masuk Islam karena menjadi kesultanan menjadi Islam, kemudian tokoh-tokoh lain ada yang beragama Buddha, tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi persahabatan yang baik di antara mereka. Kemudian di antara mereka juga tidak mengenal perbedaan, karena mereka adalah bagian dari, mereka menganggap aku ini manusia dan kita juga manusia, dan kita juga manusia, kalian juga manusia, kalian juga manusia, kita sama-sama manusia, harus saling harga menghargai dan saling hormat menghormati. Agamamu, itu urusanmu tentang agamamu. Agamaku, aku harus mengurus dengan baik tentang agamaku, tapi kita tidak saling mengganggu. Agamaku ya urusan agamaku, agamamu ya urusan agamamu, tapi persahabatan, silaturahmi, hubungan, solidaritas, saling menghargai dan menghormati tetap berjalan dengan baik. Itulah orang Banua, itulah orang Barau yang selalu menghormati dan menghargai para pendatang yang datang ke tempat ini. Cuman ingat, tetaplah sesuai dengan pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Apabila Anda datang ke Kabupaten Berau saat ini, hormatilah budaya Berau, adat istiadat tradisi Berau. Jangan mencaci maki atau menghina, apalagi melecehkan kebudayaan Berau. Orang Berau tetap orang Berau, orang Dayak tetap orang Dayak, orang Bajau tetap orang Bajau dengan kebudayaannya yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Berau. Anda yang datang ke Kabupaten Berau, hormatilah kebudayaan kami, supaya kami juga menghormati kebudayaan kalian. Itulah orang Banua atau orang Berau itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.